Ini saya levelnya? lihat ya, bisa jadi masih ada yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Masih ada. Ini Masih berarti bukan ada. intelektual. Bisa jadi, ya kan? Karena posisinya kemarin mengatakan ada yang punya ketika kompers. Hari ini resmi tersangka DR dan juga barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Itu artinya sudah tertutup kemungkinan kasus ini diserahkan kepada KPK. Secara formil masih ada kemungkinan. Kita ngomongin formil ya Mbak. Nah, tapi untuk kemudian kembali ke Polri udah nggak mungkin. Apakah lazim untuk pelimpahan kasus semacam ini? Kalau melibatkan prominent people ya, itu memang kita tidak bisa bicara mengenai hukum formil apa yang ada di situ. Tapi tentu harus lihat secara helikopter view. punyakah keberanian Kejaksaan Agung untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang, tidak hanya sampai di dua tersangka ini? Ini uangnya udah ada. Barang buktinya sudah jelas. Iya, Bang Bukti jelas. Ini tersangkanya juga sudah jelas. Kayak lihat komitmen dari kejaksaan kan juga udah tepat nih. Dua tersangkanya diakui oleh mereka. Tinggal penahanan satu lagi. Saya pikir ketika yang satu lagi ditahan, Halo, kembali lagi di On Point with Adistila Rasati. Ada banyak beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan ini. Apalagi kalau bukan soal 3 kasus korupsi yang menjerat dari ex-Jampitsus, dan yang terbaru adalah Polri dalam hal ini hari ini sudah menyerahkan tersangka dan juga barang bukti kepada Kejaksaan Agung. Tentu yang juga menjadi harapan publik adalah bagaimana kasus ini tidak berhenti di 2 tersangka dan 3 kasus korupsi ini. Dan untuk berdialog dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio On Point with Adistila Rasati di studio digital Kompas TV, sudah ada Yudi Purnomo selaku penyidik KPK 2013 hingga 2021. Apa kabar Mas Yudi? alhamdulillah baik Mbak Disti. Mas Yudi, ini kan Ya. kita lihat ya, akhirnya hari ini resmi tersangka DR dan juga barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Itu artinya sudah tertutup kemungkinan kasus ini diserahkan kepada KPK. Kalau untuk diserahkan kepada KPK secara formil masih ada kemungkinan. Kita ngomongin formil ya Mbak. Nah, tapi untuk kemudian kembali ke Polri udah nggak mungkin. Ya. Nah, kalau untuk formilnya memang KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan supervisi. Di mana dalam melakukan supervisi, karena fungsi KPK sebagai koordinator, KPK bisa meminta progress report terkait penanganan kasus itu sampai di mana, ya kan, apa yang dilakukan, walaupun tidak masuk ke materi ya, karena kalau masuk materi kan intervensi. Tetapi KPK juga tentu ya akan menganalisis ya terkait informasi-informasi yang didapat, apakah dalam kasus ya yang sedang ditangani ini, yaitu pertama ada korupsi dalam tindak pidana korupsi tersebut. Yang kedua, adanya intervensi entah dari eksekutif, legislatif, yudikatif ataupun orang-orang yang kuat terhadap kasus itu. Yang ketiga, misalnya kasus tersebut berlarut-larut tanpa alasan yang jelas. Nah, namun kita ngomongin faktual. Ya, secara faktual ya ternyata dari KPK sepertinya juga agak enggan gitu kan. Jangankan mengambil alih, ikut campur aja sepertinya tidak mau. Kenapa? Saya tidak paham. Ya kan lihat dari statement-statementnya. Ya belum saatnya lah, ya kan. Kemudian belum prioritas dan sebagainya. Artinya hanya menggunakan supervisi. Artinya ini bisa kita baca bahwa sebenarnya sudah seperti ada kesepakatan teman-teman kejaksaan lah yang kemudian akan menyidik kasus ini. Bahkan kepolisian pun juga mereka ya sudah menyerahkan tersangka yang sempat ditahan. Ya, kemudian barang bukti termasuk administrasi penyidikan terkait penggeledahan yang dilakukan, misalnya penetapan tersangkanya dan lain sebagainya. Artinya tapi di satu sisi polisi juga mengunci ya bahwa dalam kasus ini sudah ada loh 2 tersangka ya. Jadi dan kemudian kasusnya 3 loh ya kan, terkait dengan batubara ya, suplai batubara ke PLTU. Kemudian yang kedua Asabri. Asabri dan yang ketiga Krakatau Steel. Artinya
udah dikunci di situ. Termasuk barang bukti yang sangat dasar, fantastis, lebih dari setengah triliun, 500 miliar lebih plus 74 kilo uang, emas ya, 30 kilo emas ya. Itu artinya bagi saya sekarang memang bola ada di tangan kejaksaan. Seperti misalnya memang ada perdebatan, misalnya ketika kepolisian melakukan penetapan tersangka padahal belum diperiksa, ya kan? Tapi kalaupun pra-peradilan polisi sudah menyerahkan ya kan kepada kejaksaan misalnya. Kemudian juga yang kedua, apakah nanti di kejaksaan itu benar-benar objektif? Ya, kalau saya melihat ketika kepolisian saja sudah menyerahkan ya kepada kejaksaan, itu kan bukan cek kosong yang diserahkan, ya kan? Kepercayaan juga. Dan tentu teman-teman kejaksaan juga ketika menerima ini, ya saya yakin pasti akan menindaklanjuti. Termasuk kita lihat kan posisi KPK juga. Ya ketika KPK pun juga melihat ini sepertinya bukan tanda kutip peran mereka di situ, ya mereka hanya melihat saja. Artinya KPK juga bisa jadi melihat ini pasti akan ditindaklanjuti seperti itu. Walaupun kemudian bisa dipersepsikan KPK safety player juga, gitu kan? Seperti itu Mbak Disti. Oke, nah ini kalau dibilang itu artinya KPK saat ini lebih ke posisi aman begitu ya? Lebih ke posisi aman karena memang sampai saat ini belum ada juga pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kasus ini. Jadi benar-benar ya sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung saja. Ya, saya melihat bahwa KPK kan juga ketika membuat statement kan juga nggak kosongan juga, ya kan? Pasti mereka sudah menganalisis, pasti sudah ada komunikasi, ya kan? Di antara para penegak hukum gitu ya, terkait dengan apa sih solusi yang terbaik dari kasus ini. Sebab kalau misalnya kita bicara idealnya kan tetap harusnya di Polri. Polri sebagai penyidik yang awal melakukan penyelidikan, ya, baru nanti ya Polri akan melimpahkan, tentu dengan ada jasa peneliti yang kemudian menyatakan bahwa berkasnya lengkap, ya. Nanti kan yang menuntut juga teman-teman kejaksaan juga. Ya, termasuk juga ketika KPK yang nanganin, kan yang nuntut juga teman-teman jaksa yang di KPK nanti. Kemudian kalau sekarang alasannya di kejaksaan, jadi biar yang nyidik dan nuntut ya teman-teman kejaksaan juga. Artinya kalau bicara mengenai konflik kepentingan di tiga lembaga yang menangani ini pun juga ada jaksanya juga di fase penuntutannya. Jadi bagi saya inilah yang ya kalau dikatakan oleh pimpinan lembaga instansi masing-masing kan sinergitas dan sebagainya. Tapi bagi saya sebenarnya ini adalah win-win solution, ya, bahwa ya pembahasan korupsi dan penegakan hukum memang harus dicari jalan yang terbaik. Kalau tidak, ya ini uangnya udah ada. Barang buktinya sudah jelas. Iya, barang bukti jelas. Ini tersangkanya juga sudah jelas. Oke. Ya. Nah, jadi mau diapain? Ini kan yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian Kejaksaan Agung bisa menjawab keraguan publik soal independensi ketika menyidik mantan bos ex Jampitsus begitu kan. Walaupun sudah dikatakan oleh Kejaksaan Agung, Kejagung membentuk tim 9 di mana tim 9 tersebut berisikan 9 jaksa senior bahkan pernah bertugas di KPK. Tuh. Saya kenal sebagian besar di antaranya ya, bahkan ada yang pernah kerjasama juga waktu di KPK. Beliau-beliau penuntutnya, saya penyidiknya dalam beberapa perkara. Nah, bagi kita tadi saya katakan bahwa di setiap tahapan pun ya pasti kan melibatkan jaksa. Jadi ya ketika dikatakan ada konflik kepentingan ya semua pakai proses dengan cara apapun, skenario apapun, skenario KPK, skenario polisi, skenario jaksa, pasti ada jaksa. Nah, disinilah ketika tadi saya katakan ketika kejaksaan yang kemudian bersedia untuk menindaklanjuti kasus ini, saya pikir pasti jaksa akan melakukan tindakan-tindakan ya sesuai dengan komitmen. Saya lihat sepertinya ada gentleman agreement di sini. Itulah sebabnya maka kejaksaan berusaha untuk ya mereka pasti paham juga, teman-teman di kejaksaan paham bahwa dalam kasus ini mereka sedang disorot sekarang. Sekarang kan kutubnya itu ke kejaksaan orang-orang lihatnya. Nah, semua mata tertuju ke Kejagung. Betul, makanya Mbak Disti kan akhirnya dibuatlah bahwa ini penyidiknya tidak pernah berhubungan dengan Febri. Penyidiknya adalah orang bukan di bawah rentang kendali Febri dan saat ini bukan di Pitsus ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, penyidiknya orang SKPK untuk menyampaikan pada publik ini insya Allah orang-orang berintegritas. Tapi bagi saya memang tidak cukup. Yang itu kan formil. Sekarang adalah perbuatannya. Apa yang harus dilakukan? Tindakan yang harus dilakukan adalah ya karena publik sekarang ini memantau, ya saya perbuatan yang bisa dipercaya. Ya, publik itu percaya atas tindakan, bukan perkataan. Tindakan yang harus dilakukan adalah segera melakukan penahanan yang kemudian disampaikan kepada publik. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan sebelumnya ketika menangani korupsi gitu kan. Ketika menahan, kemudian ada rompi oren, kemudian disampaikan kepada publik. Biar ada asas itu yang mau dipercaya. Satu langkah yang dilakukan di awal seperti itu, apapun yang kemudian dilakukan oleh teman-teman kejaksaan untuk kemudian mengungkap kasus ini pasti akan dipercaya publik. Tapi begitu kakinya udah agak kurang, itu kan melangkah, pasti agak sulit untuk meraih kepercayaan. Seperti yang kayak kemarin kan, bahwa sebenarnya kan Febri dan DR kan mereka tersangka ya. Artinya kalau kita lihat kemudian ada statement ternyata balik ke saksi, kan ramai masyarakat. Iya. Ya walaupun kemudian diralat tersangka. Lagi. Itu sempat ramai juga tuh si Mas Yuri. Itu saya katakan kesalahan kata pun itu bisa ramai. Ya walaupun saya paham sebenarnya itu tersangka juga gitu kan. Ya tapi kan akhirnya diralat. Sampai akhirnya ada pernyataan soal 3 sprindik baru yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung. Betul Mbak Disti, artinya 3 sprindik baru itu, ya itu kan formalnya, karena kan nggak mungkin mereka memakai sprindik dari Polri, ya kan? Tapi stepnya Polri udah bikin 2 tersangka loh. Nah, artinya kayak lihat komitmen dari kejaksaan kan juga udah tepat nih. 2 tersangkanya diakui oleh mereka, tinggal ya penahanan 1 lagi. Saya pikir ketika yang 1 lagi ditahan, ya semoga hari ini kan ada ini ya. Katanya ada pengacaranya datang ya dari Pak Febri gitu ya sebagai tersangka, apakah dia mendampingi atau sudah ada pemeriksaan. Tapi saya pikir ini udah seminggu ya semenjak minggu lalu gitu ya. Ya kalau misalnya hari ini Jumat lagi kan, ya semoga ada Jumat keramat ya di kejaksaan gitu kan. Jadi Jumat keramat itu nggak cuma di KPK. Betul, apalagi ini XSKPK. Benar nggak? Ngeri-ngeri sedap. Aduh. Tapi kalau itu terjadi, saya pikir kalau terjadi itu, saya pikir kepercayaan kepada masyarakat kepada kejaksaan itu akan tinggi, ya kan? Saat ini kan tentu bohong kalau nggak ragu, ya kan? Kita katakan keraguan itu ya harus kita jawab dengan tindakan. Apalagi tadi benar, masyarakat selalu ragu itu kan karena waktu itu beliau adalah orang yang salah satu petinggi di kejaksaan. Betul. Apalagi mereka adalah di Pitsus yang menangani banyak kasus-kasus seperti itu. Nah ini ya tentu asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Tetapi tadi saya katakan uangnya ada, ya kan? Seperti itu agak sangat sulit. Makanya waktu pertama kali ya kasus ini mengeluat gitu ya, mencuat ya. Kasus ini mencuat kan saya mengatakan bahwa kasus ini sudah sangat terang peristiwa pidananya karena uangnya ditemukan. Dan uang temukan nggak kaleng-kaleng, ya kan? Nah, setengah T dan emasnya bukan kayak kita beli 1 gram, 2 gram, itu kan langsung potongan 1 kilo loh, sebanyak 74. Kalau misalnya ini 10 gram, 20 gram, 5 kilo pun kalau potongannya kecil-kecil ya itu nyicil lah, ya kan? Nabung emas dia, gitu Mbak Disti. Nah itu yang kemudian juga menjadi sorotan adalah karena barang buktinya sudah jelas dan terang benderang, ada uang, mata uang asing, ada beberapa pecahan mata uang asing, kemudian juga ada emas 74 kg, sampai ada jokes lebih berat emasnya daripada berat badan saya. Betul. Kan? Nah, banyak sekali jangan sampai jokes seperti itu begitu kan. Nah, publik tentu menantikan tidak hanya soal sebenar kata-kata begitu kan, retorika, tapi membutuhkan bukti. Tindakan. Ini menjadi momentum Kejaksaan Agung untuk bisa membuktikan secara jelas dan terang benderang bahwa memang Kejaksaan Agung bisa serius mengusut tuntas dari kasus ini begitu ya. Nah, tapi kemudian dari pengalaman Anda Mas Yudi sebagai penyidik KPK yang juga pernah menangani kasus-kasus besar semacam ini begitu dengan melibatkan high profile lah kita bilangnya gitu ya. Apakah lazim untuk pelimpahan kasus semacam ini? Oke, Mbak, kalau melibatkan prominent people ya, atau orang-orang yang populer, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang kemudian bukan kaleng-kaleng gitu ya,
itu memang kita tidak bisa bicara mengenai hukum formil apa yang ada di situ. Tapi tentu harus lihat secara helikopter view. Ya, banyak kasus misalnya ya akhirnya dilimpahkan, ya kan? Ada kasus yang kemudian misalnya kayak Firly Bahuri, ya kan? Sampai sekarang masa sangka aja belum ditahan, ya kan? Dan kasus-kasus lainnya. Makanya dan banyak penyelesaiannya itu, ya, itu tidak istilahnya tidak berdasarkan apa yang ada di KUHP gitu kan. Itu kan berdasarkan gentleman agreement misalnya. Itu berdasarkan kesepakatan ya dan sebagainya. Karena tujuan utamanya adalah yang penting kasus itu terungkap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, saat ini tentu sorotan terhadap kasus ini kan pasti banyak. Karena tadi bahwa ketika menangani kasus namanya juga orangnya prominent people, pasti dia akan punya banyak celah untuk bebas, ya kan. Kemudian tentu bisa jadi ada ketakutan, ya kan, bahwa dia akan menggunakan kekuatannya misalnya dan lain sebagainya. Nah, makanya itulah dibutuhkan ya cara yang terbaik untuk menuntaskan kasus ini. Oke, harus ada cara yang terbaik untuk menuntaskan kasus ini. Tidak hanya soal menuntaskan kasus ini saja, tapi kemudian yang ditunggu publik adalah tidak sampai di sini saja, di dua tersangka ini. Nah, ini gimana cara meyakinkan publik ini? Itu tadi saya katakan, step pertama itulah yang akan meyakinkan publik. Berdasarkan pengalaman saya, melihat uang yang begitu banyak, Mbak Adisti, dengan tempatnya ada yang di berangkas, ada yang di koper, ada yang di tas. Kemudian bentuknya pun ya mata uang dolar, mata uang dolarnya Amerika dan Singapura, mata uang Indonesia juga ada, rupiah. Kemudian ada yang diplastikin doang, ya kan? Ada yang ditutup karton. Kemudian ada yang tumpukannya itu jadi satu, ada yang terpisah-pisah. Itu kan kalau dari artinya, Anda sebagai penyidik itu artinya ada sign itu kan? Itu artinya bisa jadi yang ya uang itu dari berbagai macam sumber. Jangka waktunya pun pasti ada tahapan-tahapan. Artinya bisa banyak kasus itu, nggak cuma 3. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat ya barang bukti yang ada begitu banyak, ya maka tentu kasus ini tidak mungkin tidak berkembang. Ya makanya saya bilang tidak mungkin tidak berkembang. Saya katakan itu, ya karena dalam kasus korupsi, Mbak, ada 3 struktur pelaku korupsi. Pertama adalah intellectual dader. Intellectual dader adalah orang yang dia menjadi otak dari pelaku korupsi. Dia menjadi otak karena kekuasaannya, karena jabatannya, karena kedudukannya. Di bawah itu ya baru dia adalah koordinator. Dia yang menyerap apa yang diperintahkan oleh intellectual dader, kemudian dia nanti akan menyuruh eksekutor untuk memastikan. Kalau melihat barang bukti ini masuknya perannya ke yang mana? Ini levelnya. Saya lihat ya bisa jadi masih ada yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Masih ada. Ini berarti bukan intelektual. Bisa jadi, ya kan? Karena posisinya kemarin mengatakan ada yang punya ketika kompers. Ada yang punya, ya kan? Nah, itu yang menarik yang harus didalami. Walaupun bisa jadi alibi, tapi menurut saya itu pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya itu bagaimana bisa diungkap bukan hanya ke atas, ke kanan, tapi juga ke bawah. Nah, makanya kenapa Polri aja, ya hanya dalam beberapa waktu penyidikan berhasil mengunci 2 tersangka, berhasil mengunci 3 kasus. Dari sebelumnya 1 kasus loh yang waktu di Kompes ya, Mbak. Kemudian dari yang sebelumnya tidak menemukan apa-apa, serentak dalam 1 hari 12 tempat langsung digeledah dengan gerak sunyi, senyap dan kedap. Plus ada tambahan 1 lokasi jadi 13. Itu dalam waktu sini. Apalagi perkembangan yang begitu banyak. Dan saya yakin bahwa teman-teman Polri pun juga pasti akan terus berkomunikasi dengan teman-teman kejaksaan. Dan saya pikir inilah tanggung jawab moral dari 9 penyidik yang
ditunjuk itu ya, itu juga teman-teman juga. Jadi di polisi, di Kortas Tipikor itu juga ex KPK juga, Mbak. Kemudian kalau di mana, di kejaksaan juga ex KPK juga gitu. Sama kemarin penyerahan Bang Toto ke Kortas Tipikor dan Pak Rudi Margona, PLT Rudi Margono. Ya, Rudi Margono, PLT apa namanya, Jampitsus. Itu kan dari ex KPK juga. Nah, ini yang kemudian ingin dilakukan oleh kedua instansi, ya. Tolonglah percaya untuk saat ini. Kami pikir saat ini kita tetap ya, walaupun ini kita menaruh kepercayaan, tetap ketidakpercayaan harus kita simpan gitu kan. Kenapa? Karena tadi kita butuh step awal untuk percaya. Step awal untuk percaya adalah dengan melakukan penahanan. Itu bagi saya itu aja. Kalau dilakukan penahanan, saya pikir setidaknya langkah penyidik ke depan, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke tengah, mau ke belakang, mau kemudian melakukan tindakan penyidikan, seperti menggeledah, menyita, ya kan, mentapin tersangka yang sebanyak-banyaknya, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan tadi dari startnya saja, ya ternyata kontroversi, ya itu pasti akan sangat sulit bagi saya. Oke, jadi kalau menurut keyakinan Anda kan akan ada orang-orang lain begitu ya yang kemudian berpotensi untuk bisa terseret dari kasus ini begitu ya. Tidak hanya 2 orang tersangka ini, termasuk juga lebih dari 3 kasus ini begitu ya. Punyakah keberanian Kejaksaan Agung untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang, tidak hanya sampai di 2 tersangka ini? Kalau bicara sistem birokrasi ya, sebenarnya sesama teman menangani selama itu hal yang biasa ya. Apalagi ketika temannya itu sudah mantan, ya kan? Karena di birokrasi itu terkadang mantan itu sudah tidak dianggap, gitu kan? Saya punya banyak pengalaman meriksa mantan-mantan dirjen, mantan-mantan bos, ya kan? Bintang-bintang berapa? Kalau udah mantan begitu dia ke kantor yang lama selesai. Nah ini memang ya masih baru ya mantannya ya, mantan Jampitsusnya ya. Tapi ya makanya kenapa yang dicari adalah orang-orang yang nggak pernah berpengaruh atau terpengaruh oleh yang bersangkutan. Ya makanya bukan orang Pitsus. Kalau orang Pitsus udah nggak mungkin lah, sudah pernah ada atau hubungan atas bawahan. Termasuk juga kita nggak tahu, siapa tahu nanti ada jadi saksi juga kan. Nah, jadi ini udah benar yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Ya karena tadi saya katakan pasti saksi akan banyak. Ya kan tadi terkait dengan penanganan kasus yang jadi perkara, ya pasti kan minimal yang menangani akan ditanya jadi saksi gitu kan, dan lain sebagainya. Apalagi kasus ini kan pasti sangat panjang juga. Itu kenapa sebelumnya polisi akan melibatkan BPK, ya kan, untuk mengaudit, kemudian akan melibatkan PPATK, karena ini duit yang cash aja segitu, apalagi yang dalam rekening entah nomini dan sebagainya, Mbak. Ya, makanya ketika melibatkan PPATK waktu yang kemarin itu ya, yang PLTU suplai batubara PLTU ke batubara ke PLTU, kan akan melibatkan PPATK dan diduga merugikan negaranya hampir 5 triliun gitu kan. Artinya masih banyak uang di luar sana yang harus dikejar. Masih banyak uang di luar sana yang dikejar. Tidak hanya soal uang tapi barang bukti lain ya. Ini yang kemudian ditunggu. Kita akan lihat bagaimana komentar dari netizen terkait dengan polling. Sebenarnya netizen itu berharapnya kasus mega korupsi ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, Polri, ataukah kemudian KPK. Kita akan lihat hasil pollingnya seperti ini. Menurut sahabat Kompas TV, institusi penegak hukum mana yang paling sesuai untuk menangani kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah? Ternyata polisi 7%, Kejaksaan Agung 4%, dan KPK 68%. Yang tidak menjawab no comment 22%. 68%, Mas Yudi, nggak kaleng-kaleng menginginkan kasus ini sebenarnya ditangani oleh KPK. Justru saya juga melihat yang nggak komen itu 22%. Karena mereka juga udah punya trauma juga sama KPK juga. Ya kan? Karena KPK misalnya zamannya Firly menjadi ketua KPK pertama jadi tersangka. Kan sama juga kayak begini. Harusnya adalah pedang tajam kepada koruptor tapi jadi tersangka. Ya kan? Jadi saya yakin kepercayaan kepada KPK begitu tinggi. Saya juga tentu percaya pada KPK. Itu kan untuk menangani, kan masih banyak teman-teman di sana dan siap juga kalau dikasih. Tapi kan KPK kan ya ogah-ogahannya gimana cara desa KPK, ya kan? Karena Mbak, kalau kita bicara bagaimana mengambil alih, tentu kan ada koordinasi dengan penegak hukum yang
akan diambil alih kasusnya. Dan atas juga harus seizin presiden. Ya betul, harus ada ini aja apa namanya? Saya pikir kalau misalnya izin gitu ya, itu kan ya non formal lah ya, karena nggak di situ nggak harus ada izin kalau di secara formilnya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah ada izin presiden ya hambatan apapun pasti terlewati gitu kan. Nah tapi kalau sekarang kan hambatannya ya KPK melihat kasus ini sepertinya mereka ingin mereka sih ingin, kalau kita lihat sepak bola mereka ingin di luar lapangan gitu kan. Ngelihat dulu nih. Wait and see ya. Wait and see, betul. Ketika kali safety player dulu kan. Nah, artinya kemudian pun kalau misalnya dalam proses biasa mengambil alih kan juga harus ada kerelaan. Ya kan? Kalau misalnya nggak rela, mau sampai berapa tahun itu disuratin untuk silakan berkas juga nggak akan diserahkan. Dan KPK juga nggak bisa langsung masuk kemudian geledah dan sebagainya, nggak bisa gitu kan gitu. Sebagai mantan penyidik KPK, 3 catatan poin kritis Anda terkait dengan 3 kasus yang menjerat ex Jampitsus ini. Ya pertama berarti ya integritas dalam penegakan hukum itu sangat penting. Ya tidak mungkin ya sapu yang kotor ya kan bisa membersihkan halaman yang kotor. Ya kan. Kemudian yang kedua ya, ini tentu adalah pembuktian ya bahwa para penegak hukum ketika menegakkan hukum memang berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Ya siapapun yang kena, mau penegak hukum di internal mereka maupun di luar sana, ya itu harus ditegakkan. Kemudian ketiga yang paling penting adalah indis ekonomi ya. Ternyata ya kan kita bisa melihat bagaimana tumpukan-tumpukan uang ya yang begitu banyak, tumpukan emas, bahkan kalau tadi Mbak Disti bilang ada meme-meme di sosmed ya guys. Kalau dulu kan kemarin kan sebelum ini kan rame ada Gunung Kawi gitu kan. Ternyata nggak ke Gunung Kawi, ke Sentul gitu kan. Terus kemudian orang ke kafe ngetok-ngetok tembok itu ya kan. Ya, kemudian Indonesia Emas 2045. Ternyata emasnya ada di rumah Pak Febri misalnya ya kan. Seperti itu kan membuktikan bahwa masyarakat sangat kritis ya. Masyarakat benar-benar sangat mengharapkan adanya pemberantasan korupsi. Begitu Mbak Disti. Masyarakat semua mata tertuju kepada Kejaksaan Agung, dan ini menjadi momentum juga untuk Kejaksaan Agung untuk bisa berbenah pastinya, untuk bisa membuktikan kepada publik, menjawab keraguan publik bahwa Kejaksaan Agung bisa independen untuk bisa mengusut kasus ini secara tuntas dan secara terang benderang. Kita lihat nanti akan seperti apa kelanjutannya. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Dan itu tadi perbincangan singkat kita bersama dengan Mas Yudi Purnomo selaku mantan penyidik KPK. Dan kita akan lihat bagaimana kelanjutan kasus ini. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adistila Rasati. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang lebih menarik.